Awal cerita dimulai di negara Kekaisaran Timur. Rakyat Kekaisaran menunggu hasil perang yang telah terjadi. Mereka yakin jika perang ini pasukan mereka yang menang. Sedangkan Yuki dan para bawahnya lagi ngumpul. Di situ Miranda menceritakan semua kronologi saat perang. Hasilnya emang udah diprediksi Yuki jika Tempest akan menang. Tapi Yuki juga tidak mengira jika Tempest menang tanpa korban jiwa satupun. Bukan hanya Yuki yang kaget, bahkan Kagali tidak menyangka jika era Demon Lord yang sekarang emang mengerikan. Sementara Laples juga telah menjalankan misi dengan baik. Jadi saat di Tempest, Laples emang sengaja menjadi orang yang mencurigakan. Dengan begitu, maka Laples akan dihentikan oleh bawahan Rimuru. Setelah itu, Laples akan ngasih info yang sebenarnya. Dan akhirnya, Rimuru pun percaya sama pasukan Yuki. Peran Miranda di sana juga bisa dibilang agak sukses, di mana dia berhasil menghasut Chalgurio. Tapi Miranda memilih untuk mundur karena medan tempur saat itu kacau. Miranda bersyukur masih bisa selamat dari Diablo berkat hubungan Yuki dan Rimuru. Miranda berkata jika dua orang yang punya urutan cuma nomor 1 digit penjaga Rudra saja bisa dengan mudah dikalahkan Diablo. Yang dimaksud itu adalah Jiu dan Bonnie cuy. Yuki kaget kenapa orang culun seperti mereka berdua bisa menduduki posisi atas kekaisaran. Di satu sisi, Yuki ngerasa emosi karena Yuki mengira Damrada adalah seorang penipu. Tapi Yuki tidak 100% yakin jika Damrada nipu itu emang keinginan atau paksaan dari pihak yang lain. Dalam pikiran Yuki, dia tidak bisa menebak maksud Damrada mencoba membunuh Gadra saat itu. Yuki berkata kepada bawahnya, apakah tindakan Damrada ini emang sengaja biar Gadra nggak membocorkan kehebatan Tempest? Dan jika itu terjadi, maka hasilnya pasukan yang mati bisa banyak. Dan itu bisa menguntungkan Yuki dalam rencana kudeta. Nggak lama, Damrada datang ke dalam pertemuan itu. Di situ Damrada berkata jika dia bukan seorang penipu. Damrada berkata jika dia bersumpah setia sama Rudra dan Yuki. Alasan Damrada membunuh Gadra adalah agar Gadra mundur dan tidak memberitahu info detail tentang Tempest. Dengan begitu, maka hasilnya semua pasukan pasti banyak yang mati dan rencana kudeta Yuki jadi semakin mudah dijalankan. Damrada mengatakan jika cara menyelamatkan Rudra adalah dengan cara membuat Yuki menguasai dunia isekai gintil ini. Sejenak Yuki mikir dan akhirnya emosi Yuki kepada Damrada mereda. Di lain cerita di Tempest, seperti biasa, masyarakat Tempest mengadakan pesta kemenangan mereka. Rimuru meminta Suna untuk memberikan surat pidatonya. Rimuru kini memiliki 1 juta jiwa yang telah disimpannya. Rimuru berpikir untuk mengubah para bawahnya menjadi True Demon Lord. Di Tempest saat ini, Rimuru menyuruh Ramirez untuk mengisolasi tempat tersebut. Pertama-tama, Rimuru memanggil Benimaru untuk menghadapnya. Di sana, Benimaru berlutut di hadapan Rimuru. Rimuru mengatakan akan mengevolusi Benimaru menjadi True Demon Lord. Sontak Benimaru berkata, Nani? di Tempest ada 12 orang yang lolos persyaratan untuk evolusi. Tapi untuk sekarang, Rimuru cuma bisa mengevolusi 9 orang. Benimaru diberi Rimuru gelar Flare Lord. 100.000 jiwa Rimuru transfer ke Benimaru untuk evolusi tapi gagal. Benimaru berkata jika dia mendengarkan suara dunia. Jika Benimaru berevolusi, maka Benimaru akan mandul. Benimaru pengennya punya keturunan dulu baru jadi Demon Lord. Rimuru tanya, jadi sebagai dia, apakah kamu ingin aku mengizinkanmu menikah? Jadi siapa yang akan menjadi istrimu? ucap Rimuru. Benimaru dengan bingung menjawab. Tunggu Rimuru sama. Sebelum Benimaru menjawab, Momichi dan Albis berdiri dan datang ke hadapan Rimuru. Momichi berkata, Rimuru sama, sebagai hadiah untuk ini, saya harap Anda akan mengizinkan saya menikah dengan Tuan Benimaru. Hakuro juga mendesak Rimuru, sedangkan Benimaru hanya bisa diam membatu. Sontak Albis berkata, Rimuru sama, izinkan saya untuk menjadi istri kedua Tuan Benimaru. Benimaru menatap Rimuru seperti orang meminta pertolongan. Rimuru memberitahu Albis jika poligami diizinkan jika yang dinikahi adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Benimaru lega mendengar jawaban Rimuru, tapi masalah belum selesai sampai di situ. Albis berkata, Saya baru saja menikah beberapa saat yang lalu dan suami saya mati. Sontak Rimuru kaget dan bertanya, nikah sama siapa kau? Dengan tersenyum, Albis memberitahu jika suaminya adalah Pobio. Benimaru dan Rimuru hanya bisa saling menatap dengan penuh kebingungan. Jadi ceritanya cuy, Momichi, Albis udah berdamai dan mereka memutuskan untuk menjadi istri Benimaru. Dan Albis pun nikah dengan Pobio. Saat setelah nikah, Albis ngajak bertumbuh dengan Pobio di dalam labirin. Albis sengaja memilih di dalam labirin karena nantinya bisa hidup lagi. Dan di sana, Pobio berhasil dibunuh oleh Albis. Jadikan sama saja cuy, Albis janda ditinggal mati suaminya. Sedangkan alasan Pobio mengikuti rencana Albis karena pengen nikah sama Albis cuy. Dengan taruhan, jika Pobio menang, maka Albis harus menjadi istri Pobio untuk selamanya. Dan jika Pobio kalah,
Maka Albis minta cerai. Terlihat ekspresi Popio seperti orang yang sangat sedih. Semua orang juga mendukung jika Benimaru harus menikahi dua orang yang ada di depannya sekaligus. Benimaru berkata, Momichi, Albis, aku mungkin tidak bisa terlalu sering di sisimu karena aku adalah pengawal Rimuru sama. Meski begitu, apakah kamu masih bersedia untuk memilihku? Dua wanita kuat ini mengatakan jika itu semua tidak masalah bagi mereka. Benimaru tersenyum dan berkata, Yang mulia Rimuru, saya ingin menikahi mereka berdua. Maukah Anda mengizinkan saya? hubungan itu pun direstui Rimuru. Mereka bertiga tampak bahagia. Benimaru juga memeluk Albis dan Momichi. Rimuru menarik nafas panjang karena sebenarnya Rimuru juga iri sama Benimaru. Tapi ya mau gimana lagi cuy, orang Rimuru nggak punya kelamin. Upacara pemberian hadiah masih berlanjut dan kini giliran Gobuta. Rimuru nggak bakal mengevolusi Gobuta karena dia nggak lolos persyaratan. Jadi Rimuru ngasih hadiah yang lain, yaitu Gobuta boleh ngopi santuy dengan Rimuru tanpa berbicara dengan bahasa formal. Gobuta sangat senang dengan hak istimewa yang diberikan Rimuru. Selanjutnya adalah Gerudo. Rimuru memberikan Gerudo gelar yaitu Barrier Lord. Saat Rimuru akan mengevolusi Gerudo, Gerudo dengan spontan menolak dan berkata jika Carrera lebih pantas dievolusi daripada dirinya. Tapi Rimuru ngerasa cukup berbahaya jika tiga wanita iblis itu dievolusi untuk saat ini. Ya Rimuru masih kurang percaya aja sih cuy sama mereka. Takutnya nanti kalau mereka kuat malah berkhianat. Karena bujukan Rimuru, Gerudo mau dievolusi. Para bawahan Gerudo juga merasa berkah dari evolusinya. Dan Rimuru juga memberikan peralatan perang yang baru kepada Gerudo. Selanjutnya adalah Gabiru. Di depan Rimuru, Gabiru ngerasa nggak pantas karena dia beserta pasukannya belum bisa mengendalikan perubahan Dragon Warrior. Rimuru mengatakan supaya Gabiru belajar mengendalikan mana sama Ultima saja. Di saat itu juga Rimuru mengevolusi Gabiru dan diberikan gelar Dragon Lord. Pasukan selanjutnya adalah Rangga dan Rangga diberikan gelar Star Lord. Setelah dievolusi, Rangga balik ke dalam bayangan Rimuru dan tertidur. Selanjutnya adalah Hakuru. Sebagai hadiahnya, Rimuru memberikan pedang padanya. Selanjutnya adalah trio ubur-ubur iblis mematikan. Rimuru nggak mau mengevolusi mereka. Rimuru ngerasa bisa-bisa mereka mengkhianati Rimuru dengan kekuatan barunya. Jadi Rimuru lebih memilih untuk mengevolusi Diablo. Tapi Rimuru ngerasa nggak enak jika nggak ngasih apa-apa. Rimuru akhirnya ngasih gelar kepada mereka bertiga. Kyler Lord kepada Testarossa, Pain Lord kepada Ultima, dan Mines Lord kepada Carrera. Setelah itu, giliran Gozer dan Mezer. Rimuru memberikan mereka peralatan senjata baru. Sedangkan untuk Gadra, Rimuru akan memberikan dia tempat di labirin, yaitu penjaga lantai 60. Rimuru juga memberikan akses ke ruang penelitian kepada Gadra. Setelah itu, Kumara. Rimuru mengevolusinya dan memberikan gelar Chimeric Lord. Setelah dievolusi, Kumara berubah jadi sangat cantik dan energi sihirnya melebihi Gabiru. Selanjutnya, Apito. Di situ Apito tampak sedih karena rekan-rekannya, yaitu serangganya, banyak yang mati. Sebagai hadiah dari Rimuru, Rimuru pun menghidupkan rekan-rekan serangga Apito. Setelah itu Zekion. Melihat Zekion yang udah overpower, Rimuru ragu untuk mengevolusi Zekion. Namun setelah banyak pertimbangan, Zekion pun Rimuru evolusi dan mendapatkan gelar Miss Lord. Sontak Apito juga berevolusi karena berkat dari evolusi Zekion. Dan kini Zekion memiliki skill ultimate Mephisto, King of Illusion. Setelah itu adalah giliran Adelman. Albert dan Adelman merasa malu karena tidak bisa menjadi penjaga labirin dengan baik. Rimuru berkata, nggak apa-apa, gua bakal tetap mengevolusi kalian. Adelman berkata jika dia gagal jadi nggak pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Tapi Rimuru tetap keras kepala mengevolusi Adelman. Adelman mendapatkan gelar Gehenna Lord. Albert dan Naga Necromancer mendapatkan berkah dari evolusi Adelman. Rimuru juga memberikan Albert pedang baru biar ting-ting makin lincah. Raphael berkata jika Naga Necromancer bisa diberi nama dengan tumbal 5.000 jiwa. Rimuru pun memberinya nama Wenti, sang Gehenik Dragon King. Tiba-tiba naga itu berubah menjadi kecil dan menjadi seorang gadis imut. Wenti sangat bahagia dan dia berkata, Saya telah menunggu ini Dewa, dan saya sangat bahagia dengan berkah ini. di sini Wenti sangat mendewakan Rimuru cuy. Acara pemberian hadiah untuk pasukan labirin telah selesai. Tinggal Sion dan Diablo. Rimuru memilih Sion dulu karena lebih kenyal dan Rimuru memberikan gelar Warlord. Rimuru berharap dengan ini bukan hanya bertambah kenyal, tapi juga Sion bisa bertambah tenang dan dewasa. Rimuru pun mengevolusinya. Namun aneh, tidak ada yang berubah sama Sion. Sementara bawahnya, yaitu tim Yomigaeri tertidur karena berkah evolusi dari Sion. Setelah itu, Rimuru memanggil Diablo. Diablo pun berjalan mendekati Rimuru dan berkata, Oh ye Rimuru sama. Rimuru dengan tersenyum mengatakan, Gelar Demon Lord pasti cocok untukmu. Kemudian, tolong terus perintahkan iblis-iblis yang merupakan senjata pembunuhku di masa depan. Diablo menjawab. Serahkan saja padaku Rimuru sama. Diablo diberikan gelar Demon Lord dan evolusi pun dimulai.
Diablo berevolusi dan menjadi bawahan Rimuru terkuat nomor 1. Bahkan jumlah mana Diablo sekarang setara dengan Rimuru. Rimuru masih bisa lega karena sifat Diablo tidak berubah setelah dievolusi. Diablo berkata di masa lalu, gua mengabaikan kekuatan ini saat Guy pamer, tapi sekarang gua berubah pikiran dan gua akan memamerkan kepadanya kekuatan baruku. Venom dan 100 iblis bawahnya pun juga merasakan berkat dari evolusi Diablo. Dan kini kekuatan Venom setingkat dengan trio gadis iblis. Meskipun begitu, Venom tidak memandang rendah mereka, melainkan Venom masih menghormatinya sebagai pendahulunya. Tempest pun memulai pesta lagi. Ketua Magician negara Dwargon yang bernama Jane, dia kaget dan tidak percaya jika Tempest telah melakukan evolusi kepada banyak pasukannya menjadi True Demon Lord. Jane bersyukur jika negara Dwarf adalah sekutu Tempest. Di detik itu juga Jane ingin segera melapor kepada Gazel tentang ini semua. Tugas Jane di sini adalah memberitahu Rimuru tentang bahaya iblis primordial. Namun berkat kejadian yang baru saja muncul, yaitu banyaknya True Demon Lord yang lahir di Tempest, Jane memutuskan untuk pulang saja ke negaranya. Sementara bawahan Frey ngasih laporan yang berisi jika di Tempest muncul banyak True Demon Lord. Frey seketika berkata, "Nggak lama Carrion datang dan saat mendengar itu dia kaget dan berkata, Nani? Nggak lama muncul Milim. Milim berkata, meskipun dia tidak bisa melakukan evolusi pada bawahnya, tapi Milim bisa melatih mereka di labirin. Tapi Frey berkata, Milim, ini tugasmu masih banyak. Jangan banyak alasan untuk keluar. Milim pun sedih lagi. Rimuru nggak tega melihat Veldora nggak pernah pakai baju. Rimuru pun memberikan Veldora baju kepadanya. Veldora pun senang menerimanya dan ternyata Veldora juga bisa aja pilih model baju apa saja ke Suna. Tapi dia nggak mau, karena bagi Veldora, baju yang keren itu adalah baju pilihan Rimuru. Rimuru juga memberikan Ramirez hadiah dengan menamai naganya. Di antara nama-nama naga itu adalah Raja Naga Api, Zerus, Fire Hell Dragon King, Raja Naga Es, Boreas, Ice Hill Dragon King, Raja Naga Angin, Notos, Lightning Dragon King, Raja Naga Bumi, Euro, Tremor Dragon King. Di sini Rimuru hanya ngasih saran nama, dan nanti Ramirez sendiri yang menamai mereka. Ramirez bahagia dengan nama-nama itu. Dia percaya jika nama-nama itu adalah nama-nama yang sangat bagus. Setelah diberi nama, evolusi naga pun dimulai. Zephyrus menjadi seorang wanita berambut merah dengan kulit coklat kemerahan. Boreas menjadi pria ramping dengan model rambut warna hijau. Notos menjadi seorang gadis kecil mungil. Sementara Euro menjadi lelaki bertubuh besar dan berotot. 3 hari telah berlalu, Calcurio dan orang lain yang dibangkitkan akhirnya bisa tenang dengan keadaan dirinya. Kini mereka menerima sepenuhnya tentang fakta jika mereka dibangkitkan oleh Rimuru. Dan Adelmanlah yang mengurus mereka hingga saat ini. Adelman mengatakan kepada mereka jika harus bisa memanfaatkan kehidupan kedua mereka yang telah diberikan oleh Rimuru sama. Mantan para petinggi di kekaisaran diberikan kesempatan untuk diskusi dari Adelman. Mereka pun diskusi. Di dalam diskusi, Krishna emosi karena merasa jika perang ini adalah sebuah dosa besar. Calcurio mengangguk setuju dengan ucapan Krishna. Bagi mereka berdua, kini Rimuru adalah sosok dewa dan mereka berdua akan bersumpah setia kepada Rimuru. Dari diskusi itu, ada pro dan kontra. Ada yang pengen di Tempest dan ada yang pengen balik ke Kaisaran Timur. Tapi jika mereka balik, sama saja mereka akan dieksekusi oleh Rudra. Mereka heran kenapa Rudra nggak tahu apa-apa tentang ngerinya monster di Tempest. Padahal jika mereka cukup informasi, 940.000 pasukan saat itu tidak akan rata semua. Bonnie berkata jika Kaisar sebenarnya udah tahu jika perang ini bakal kalah. Dan ini emang sengaja mereka lakukan. Sontak beberapa orang di sana emosi dan memarahi Bonnie yang telah menghina Kaisar. Bonnie berkata jika dia tidak punya kesetiaan sama Kaisar, jadi nggak ada batasan untuknya jika menghina Kaisar. 45 tahun yang lalu, Bonnie adalah orang dari dunia lain, yaitu tepatnya orang Amerika. Namun tiba-tiba, Bonnie ditransfer ke Isekai. Dan saat itu, Bonnie dilatih oleh Damrada. Saat dia udah kuat, dia baru menyadari sekuat apapun latihannya, nggak akan mungkin dia bisa mengalahkan Felgrin. Saat Bonnie dikalahkan Felgrin, Rudra memberikan Bonnie kekuatan. Karena sebab itu, Bonnie nurut sama Kaisar. Tapi tidak dengan kesetiaannya. Di dalam labirin, Bonnie berkata jika Kaisar sengaja mengorbankan pasukannya dengan harapan ada yang selamat dan muncul bibit unggul. Bibit unggul di sini dalam artian punya dendam mendalam akibat perang. Namun di situ, Bonnie tertawa dan berkata jika rencana Rudra telah gagal total. Rudra pasti nggak pernah berpikiran jika pasukan bakal rata. Bonnie berkata kepada mereka semua untuk tidak pulang. Karena percuma pulang tanpa menyimpan dendam. Nggak bakal dibutuhin Rudra, karena dendam adalah sumber kekuatan. Bonnie mengatakan jika dia saja yang pulang, dan akan menjadi jembatan antara Rimuru dan Rudra. Semuanya hanya dia membantu mendengar Bonnie mengorbankan dirinya. Kini Rimuru menuju labirin di tempat para korban pasukan kekaisaran. Sontak saat Rimuru datang, semua pasukan musuh memberi hormat kepada Rimuru. Rimuru pun ngajak ngobrol para petinggi dari pasukan musuh. Para petinggi berkata jika mereka akan menetap di Tempest. Mereka emosi saat tahu jika perang ini hanya bahan uji coba agar mereka bisa lebih kuat.
dan menyimpan dendam. Rimuru berkata jika di Tempest punya aturan, jika nggak kerja ya nggak makan. Sontak mereka yang mendengar ucapan Rimuru bahagia, karena sama saja secara tidak langsung Rimuru menerima mereka. Setelah itu, Rimuru mengadakan pertemuan. Di situ, Rimuru memberitahu tentang kendaraan perang yang dipakai pasukan kekaisaran. Rimuru udah tahu detailnya dari Gadra, tapi Rimuru masih ingin lebih tahu lagi dari cara pandang yang berbeda, terutama dari cara pandang mantan pasukan kekaisaran.